Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ninyoman Angga Trisutari dengan NIM 1907511284. Yang kedua, anak Agung istri Agung Triana Santi dengan NIM 1907111287. Dan yang terakhir, Putusania Krisnaningrat dengan NIM 1907511295. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peran WTO dan GATT dalam kebijakan perdagangan sebuah negara. Peran WTO dan GATT dalam kebijakan perdagangan sebuah negara. Nah, di sini akan ada 3 subtopik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, peran WTO, yang kedua, peran GATT, dan yang ketiga, hubungan WTO dan GATT dalam kebijakan negara. Yang pertama, World Trade Organization atau WTO. Latar belakang WTO. World Trade Organization merupakan suatu organisasi dunia yang mengatur transaksi bisnis perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1995 dan merupakan kelanjutan dari General Agreement on Traffic and Trade atau GATT yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Fungsi utama dari organisasi perdagangan dunia ini adalah untuk memastikan bahwa perdagangan antar negara anggota dapat dilakukan dengan lancar, dapat dipercaya, dan sebebas mungkin. Dengan demikian, kesejahteraan yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik. WTO merupakan perdagangan dunia yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai hasil perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round, dan pada saat ini telah beranggotakan 160 negara terkait dengan perdagangan antar negara. Peran WTO. Peran WTO yang pertama adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, di mana WTO akan mengikat seluruh anggota dengan perjanjian tersebut, yang dalam arti lain maka seluruh anggota yang berada dalam payung organisasi WTO maka harus mematuhi peraturan tersebut dengan segala aturan yang berlaku di dalamnya. Semua perjanjian yang dibuat tersebut semata-mata dibuat untuk mengatur suasana perdagangan antar negara yang kondusif, teratur, aman, dan damai. Karena sektor perdagangan antar negara memang bibit konflik apabila tidak diatur dengan peraturan yang tegas dan juga mengikat. Yang kedua, peran WTO adalah mendorong arus perdagangan antar negara. Dalam proses perdagangan yang melibatkan banyak pihak, terutama antar negara, tentunya tidak jarang terjadi berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa terjadi antara di faktor eksternal maupun faktor internal. Hal tersebutlah yang membuat keberadaan dari WTO dibutuhkan, di mana WTO akan mencegah atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut agar nantinya dapat tercipta kelancaran arus perdagangan maupun jasa yang dilakukan antar negara, sehingga nantinya hal tersebut dapat mendorong arus perdagangan antar negara dapat berjalan ke arah yang lebih menguntungkan semua pihak dan berjalan sesuai harapan dan menjalankan roda ekonomi dunia. Nah, peran WTO yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa dagang. Dalam peran WTO menyelesaikan sengketa dagang ini, tentunya tidak jarang hubungan antar negara tersebut menimbulkan sengketa maupun konflik, sehingga menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural, di mana konflik maupun sengketa tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah seperti yang dibebankan kepada WTO. Yang keempat, peran WTO adalah sebagai forum negosiasi perdagangan. WTO adalah tempat bagi anggota-anggota yang terlibat di dalam untuk merumuskan masalah maupun melakukan negosiasi perdagangan demi kepentingan di masa depan semua negara yang terlibat.
Yang kelima, peran WTO adalah memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Dengan melakukan monitoring terhadap kebijakan perdagangan yang dilakukan suatu negara yang menjadikan anggota, maka WTO dapat memberikan jaminan terhadap negara lain. Jaminan tersebut adalah tidak akan adanya perubahan signifikan maupun peraturan perdagangan yang bisa merugikan pihak lain. Yang keenam, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang menjadi anggota WTO tentunya tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang sudah maju. Untuk itulah, WTO memberikan bantuan secara teknis kepada negara-negara untuk meningkatkan daya ekonomi dalam negeri. Nah, WTO tersebut memiliki beberapa prinsip-prinsip umum, yaitu yang pertama, perdagangan tanpa diskriminasi. Yang kedua, perdagangan yang lebih bebas dan bertahap. Yang ketiga, dapat diprediksi. Yang keempat, mempromosikan persaingan yang adil. Dan yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya adalah peran GTA. GTA adalah suatu perjanjian perdagangan internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1988, di mana tujuan pokoknya itu untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sewaktu GTA didirikan adalah satu-satunya sarana multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang dimana anggotanya adalah 125 anggota yang dinamakan adalah contracting parties yang menyetujui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kemudian sejarah GTA atau General Agreement of Tariff and Trade atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan yang didirikan pada tahun 1948, yang dimana awal didirikannya itu untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat atau perjanjian multilateral. Kemudian ada untuk mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang dimana bertempat di Jenewa atau Swiss. Kemudian ada tujuan dari GTA, di mana tujuannya itu adalah pertama untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia, kemudian ada meningkatkan kesempatan kerja, kemudian ada meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan yang terakhir ada meningkatkan produksi dan tukar menukar. Selanjutnya ada peran GTA, di mana perannya ini peran GTA ini bertujuan yang pertama adalah untuk sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara GTA dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan atau the rule of the road for trade. Kemudian ada yang kedua, ada sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Lanjut yang ketiga, ada mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas atau predictable, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan berlakunya peraturan. Jadi kemudian ada lanjut dengan prinsip-prinsip GTA, di mana prinsipnya ini secara garis besar ini prinsipnya menginginkan perlakuan yang sama atas setiap produk, baik terhadap produk import maupun produk domestik. Jadi tujuan penerapan prinsip tersebut adalah agar menciptakan perdagangan bebas yang teratur berdasarkan hukum GTA. Jadi di sini ada prinsip yang pertama, ada prinsip national treatment, di mana prinsip national treatment-nya adalah prinsip yang mencantumkan pada pasal 3 GTA yang berjudul National Treatment of International and Regulation. Terdapat dua unsur, di mana yang pertama itu adanya kepentingan lebih dari satu negara.
Kemudian yang kedua, kepentingan ini terletak di wilayah dan termasuk yurisdiksi atau suatu negara. Yang ketiga ada negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama. Kemudian atau disebut dengan equality of treatment, baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain. Kemudian yang terakhir ada perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara sendiri atau menimbulkan kerugian bagi negara lain. Yang kedua itu ada prinsip Multiple Nation Treatment atau MFN, di mana prinsip ini dalam pasal 1 GTA ini berjudul General Foreign Nation Treatment atau FFN. Berarti bahwa jika sebuah negara memberikan fasilitas atau berupa kelonggaran tarif, kota, atau lain-lainnya kepada salah satu negara penanda tangan yang lain, maka fasilitas tersebut dengan sendirinya dan secara otomatis juga tersedia bagi segenap penanda tangan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip resiprositas, yaitu yang prinsip ini adalah prinsip ketiga di mana timbal balik atau resiprosity yang mengharuskan setiap konsepsi diimbangi oleh konsepsi yang seimbang bagi semua. Sebab tujuannya itu untuk memberikan keuntungan timbal balik bagi semua peserta. Hal ini dapat dinyatakan sebagai pembukaan GTA. Kemudian yang keempat itu ada prinsip transparansi pasar, di mana prinsip ini mengandung arti. Yang pertama itu adalah negara-negara WTO hanya boleh menerapkan tarif atau biaya masuk sebagai alat untuk memproteksi produk lokal. Kemudian yang kedua itu ada tarif atau biaya untuk mendorong tergolongnya transparansi karena penetapan dilakukan melalui perundingan multilateral, sehingga besar tarifnya sudah dapat diduga oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan ekspor-impor. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip persaingan sehat, di mana semua anggota WTO itu dilarang untuk melakukan praktek dagang yang tidak fair. Termasuk sebagian tindakan tidak fairnya adalah kebijakan subsidi dan praktek dumping. Jadi pengertian persaingan sehat di sini bukan dimaksud sebagai larangan monopoli atau sejenisnya. Sekian presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan WTO dan GATT dalam kebijakan perdagangan internasional. Nah, untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar, dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The General Agreement on Treaties and Trade pada tahun 1947 atau yang disebut dengan GATT. Nah, GATT ini terbentuk pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 dan mulai berlakunya yaitu GATT pada tanggal 1 Januari 1948. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsidiar yang tunduk dan juga tergantung kepada Organisasi Perdagangan Dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif, di mana tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang secara global. Selanjutnya, GATT itu berlangsung sampai hanya pada tahun 1994 saja. Kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh yang namanya WTO. Akhirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization dan GATT. Usai Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menyadari untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenaga kerjaan internasional. Nah, WTO ini lahir menggantikan GATT yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 1995 sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya, sekretariat GATT ini dijadikan sebagai sekretariat WTO dan WTO sebagai organisasi internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas daripada GATT.
di mana WTO sendiri adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 153 negara pada tahun 2008. Salah satu blok perdagangan bebas yang dibentuk adalah ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA. Selanjutnya The Association of Southeast Asian Nations yang disingkat ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura, yaitu pada bulan Agustus tahun 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN ini adalah Deklarasi Bangkok, yaitu pada tahun 1967 yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan pembentukan ASEAN ini antara lain ditunjukkan untuk mempererat kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian kerjasama ASEAN ini menghasilkan ASEAN Preferential Trading Arrangement yang disingkat PPA. Namun PPA ini gagal mendorong perdagangan intra-ASEAN karena pembukaan akses pasar melalui penurunan tarif akan mengancam industri di dalam negeri sekaligus untuk menjaga kondisi neraca perdagangan. Nah, di sini Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations yaitu ASEAN yang lainnya pada tahun 2015 akan membentuk ASEAN Economic Community atau AEC, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau EPA. Nah, selanjutnya komitmen untuk membentuk suatu pasar di kawasan Asia Tenggara tersebut tertuang di dalam satu wadah yaitu AEC. Nah, diwujudkan dengan pengadopsian AEC Blueprint atau cetak biru MIA pada tanggal 20 November, tepatnya pada tahun 2007 di Singapura. Nah, komitmen atas manifestasi kawasan integrasi ekonomi ini akan disebut bertentangan dengan komitmen-komitmen lainnya yang dideklarasikan sebelumnya, yaitu terutama atas komitmen dengan World Trade Organization atau WTO yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Trade yaitu GATT. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Halo teman-teman, makasih ya sudah mau menonton video yang kami buat. Semoga teman-teman suka ya. Terima kasih.